Niat nikah tersebut jika hadir dalam ibadah ini dipersilahkan untuk berdiri. Kedua, pencatatan sipil pernikahan. Dalam rangka menciptakan kota Jayapura menuju kota tertib administrasi kependudukan dan memperingati hari ulang tahun kota Jayapura ke-113 tahun 2023, maka pemerintah kota Jayapura melalui Dinas Kependudukan akan melakukan pencatatan sipil massal bagi pasangan suami istri warga kota Jayapura yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha secara gratis. Kegiatan pencatatan sipil dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2023. Sehubungan dengan itu, bila warga jemaat yang telah melakukan pemberkatan nikah namun belum melaksanakan pencatatan sipil pernikahan, dapat mengambil formulir dan mengembalikan persyaratan administrasi melalui majelis di WIK masing-masing. Persyaratan administrasi dikembalikan paling lambat tanggal 23 Februari 2023. Ketiga, aksi amplop janji iman. Majelis Jemaat GKI Pengharapan terus menggumuli bersama panitia pembangunan untuk mengumpulkan dana awal dalam waktu 3 bulan sebesar 3 miliar rupiah untuk memulai pekerjaan pembangunan gedung pertemuan atau gedung serbaguna. Untuk maksud tersebut, majelis memohon dukungan jemaat melalui amplop janji iman yang dapat diambil di pintu-pintu masuk gedung gereja atau melalui majelis di WIK masing-masing dan dikembalikan pada ibadah hari Minggu atau ditransfer melalui rekening panitia pembangunan. Majelis mengucapkan terima kasih atas pemberian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kelima, pembukaan tahun pelayanan 2023. Disampaikan kepada jemaat bahwa pada ibadah Minggu tanggal 8 Januari 2023 pada jam 9 tadi pagi telah ditandai dengan ibadah pembukaan tahun pelayanan 2023. Dengan demikian, majelis dan badan pelayan unsur sudah dapat menjadwalkan dan membuka ibadah-ibadah persekutuan di WIK, di KSP, dan di masing-masing unsur. Dan terakhir, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Rahareng RPD. Sekian.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri. Dan kita menyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Marilah kita beribadah. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persekutuan dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita agungkan kebesaran Allah dari nyanyian rohani nomor 9 ayat 1 dan 3. Hai kaum Tuhanku. Mari kita siapkan nyanyian Mazmur 6 ayatnya yang pertama yang hendak kita nyanyikan sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Lalu nyanyian rohani 137 ayat pertama sesudah kita menerima berita rahmat Tuhan. Marilah saudara-saudari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah,
dan mengaku segala dosa dan kesalahan kita, serta memohon pengampunan daripadanya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, kami sudah berdosa kepadamu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, bahkan kesia-siaan secara turun-temurun dari nenek moyang kami yang menyatu di dalam roh, jiwa, dan di dalam tubuh kami. Oleh sebab itu, kasihanilah kami, sebab pada kami tidak ada kuasa, kekuatan, dan kemampuan yang dapat mengalahkan dosa-dosa ini. Bahkan dosa-dosa terhadap hamba-hambamu yang memberitakan firman-Mu, kabar baik di tiap daerah kami, bahkan di dalam jemaat kami ini. Ampunilah kami. Demi Kristus Yesus kami mohon, kasihanilah kami. Amin. Sayangi aku Tuhan. Inilah berita rahmat Tuhan kepada kita yang telah mengaku dosanya sungguh-sungguh akan keampunan dosa. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Sudah kudapat sayang Tuhan. Sesudah berita anugerah Tuhan melawat kita, marilah jemaat diundang bangkit berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan yang hendak menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Terbaca dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan petunjuk hidup baru ini dalam minggu kerja dan hidup kita yang baru. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan sabda Tuhan pada Minggu 8 Januari 2023. Terbaca dari kitab Kejadian pasal 15 ayat pertama sampai 21. Marilah semua orang percaya kita berdoa sebelum firman Tuhan dibaca, dengar dan direnungkannya. Kita berdoa. Inilah kami umat kepunyaan-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami yang telah hadir dalam persekutuan di sore hari ini, baik orang dewasa, pemuda-pemudi, bahkan anak-anak. Ya Allah, perkataan-perkataan-Mu yang hendak kami alami melalui pemberitaan firman-Mu, izinkanlah terjadi di dalam kasih dan anugerah-Mu atas semua umat-Mu yang hadir saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah semuanya ini supaya menjadi pengajaran, menjadi nasihat, tapi juga sebagai teguran yang memperbaiki kami untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Berbicaralah kepada kami dan masuklah dalam ruang-ruang hidup setiap kami menurut maksud-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu Bapa di sorga. Amin. Pelayan membacakan ayat ganjil. Orang-orang percaya menyambutnya dari ayat-ayat genap. Semua yang hadir sebagai persekutuan menyambutnya dari ayat-ayat genap. Dengan judul Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar.
Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Yakti tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Sebagai tanda syukur, kita hendak memberi persembahan. Nyanyian rohani 132, ayat pertama dan seterusnya
akan kita nyanyikan bersama-sama untuk mengiringi persembahan-persembahan kita. Tuhan sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, bukan karena sedih hati atau karena paksaan. Ya Tuhan, murah-Mu baka.
Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 3 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 6 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar InFocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala anugerah, berkat dan kasih sayang-Mu bagi kami semua dalam hari-hari hidup kami di tahun 2023 sehingga ada pada anak tangga ke-8. Kami bersyukur sebab anugerah Allah yang terindah dan terbesar selalu mengalir bagi kami, yang tak dihentikan oleh ruang dan waktu ataupun batasan-batasan tertentu. Dan inilah yang dapat kami berikan. Selain mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami juga memberi dari apa yang Tuhan berikan itu dalam berupa uang, melalui pundi-pundi, melalui persembahan-persembahan khusus ataupun janji-janji iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah seluruh pemberian kami ini Tuhan berkati dan kuduskan, Tuhan bersihkan dan layakan agar dipakai dan digunakan dalam kebutuhan pelayanan kami. Tuhan memberkati semua yang memberi, Tuhan memberkati semua yang menopang pelayanan ini. Tuhan memberkati semua yang memberi bagi janda, duda, yatim piatu. Tuhan memberkati semua yang memberi bagi hamba-hamba Tuhan. Terima kasih untuk persembahan jemaat dan doa jemaat yang menopang kami para pelayan yang ada terus melayani sampai Tuhan memanggil tiap-tiap orang. Tuhan memberkati umat-Mu yang berkenan hati terbuka untuk menolong dan menopang pelayanan ini. Pemberian persembahan khusus 3 pribadi dan keluarga yang menyampaikan pengucapan syukur atas berkat kasih dan anugerah Allah dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan 6 pribadi dan keluarga yang menyampaikan persepuluhan mereka. Inilah merupakan komitmen dan janji mereka atas segala pemberian Tuhan itu. Dan biarlah semua ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terimalah tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kepada mereka yang mengelola persembahan kami berupa uang ini, hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dari aras jemaat klasis dan di sinode. Terpujilah nama Tuhan Allah, sumber segala berkat bagi kami di surga, di bumi, dan di bawah bumi, kini dan sepanjang masa. Amin. Shalom. Semua orang percaya yang diberkati Tuhan, yang rindu untuk terus berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuan, melalui pertemuan-pertemuan orang percaya, melalui ibadah-ibadah
tak terasa kita telah berada di anak tangga ke-8 tahun hidup 2023. Melalui kebenaran firman Allah dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21, kita diantar dalam suatu tema bertekun dalam firman Tuhan sebagai syarat pembaharuan iman. Bertekun dalam firman Tuhan sebagai syarat pembaharuan iman. Sejak tanggal 1 minggu pertama tahun 2023, Kejadian pasal 9 berbicara tentang perjanjian Allah dengan Nuh dan apa yang menjadi tanda itu. Tanda itu adalah busur atau pelangi. Ketika Allah telah berkenan memusnahkan bumi ini dengan air bah, Allah pun mengingat manusia dan seluruh ciptaannya. Maka Dia memberi perjanjian itu dengan Nuh, karena Nuh dan keluarga yang diselamatkan. Pada minggu ini, tepatnya 8 Januari, kita diantar juga dengan perjanjian Allah dengan Abram. Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, berbeda dengan apa yang dialami Nuh. Abram diawali dari perjalanan yang panjang. Allah memanggilnya untuk keluar dari Ur Kasdim. Kita bisa baca di ayatnya yang ke-7. Lalu firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ketika Allah memanggil, Allah pun tidak hanya memanggil saja seseorang. Di dalam panggilan itu diberikan jaminan, diberikan hak, diberikan segala fasilitas hidup bagi orang-orang percaya yang dipanggilnya. Pada ayat pertama dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Apa yang menjadi perasaan takut pada Abram? Bukan soal peperangan yang baru dia hadapi dengan Kadorlaomer, bukan. Tapi yang ditakuti Abram adalah siapa yang akan menjadi ahli warisnya. Siapa yang akan melanjutkan janji dan berkat-berkat Allah ini dalam keturunannya. Itu yang ditakuti Abram. Perkataan Allah ini sangat luar biasa. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Pertempuran dengan kerajaan ini sudah memberi suatu kemenangan, tapi pada perasaan takut yang terus menghantui Abram. Apa dia? Itu sebabnya Abram menjawab di ayat 2. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsyik itu.
Oke, Tuhan janji di Kejadian pasal 12 bahwa Tuhan dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 2. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tapi pertanyaannya, Tuhan, saya sudah tua. Sebentar lagi saya meninggal. Ini yang ada di dalam pikiran Abram. Terus saya punya yang Tuhan kasih tahu, yang Tuhan janji, yang Tuhan panggil saya keluar dari Ur Kasdim itu mana? Yang Tuhan panggil dan Tuhan kasih tahu itu. Kalau kita baca dalam Kejadian 12 ayat 3 dikatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Waktu Abram dipanggil itu baru usia 75 tahun. Abram dipanggil keluar dari Ur Kasdim 75 tahun. Abram keluar itu sudah bawa ponakannya Lot. Tapi dalam perjalanan Tuhan memberkati dia. Dan akhirnya mereka harus berpisah memilih tempat. Lot memilih Sodom dan Gomora. Abram masih berdiri, Tuhan katakan, lihat, seluruh wilayah yang kau lihat akan kuberikan kepadamu. Janji ini yang Tuhan lagi lakukan, katakan pada dia. Tapi pertanyaan Abram, ya Tuhan, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal. Apa yang kau berikan? Saya sudah dengar, saya sudah lakukan, dari Ur Kasdim saya sudah keluar. Sekarang saya ada di tempat ini sudah berpisah dengan Lot. Apa yang Tuhan berikan? Kalau tidak Eliezer sudah. Dan apa yang disampaikan oleh Abram, perkataan Tuhan di dalam ayatnya yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Pada Kejadian 17 ayat 19 dikatakan, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Pada saat itu Abram sudah berusia 99 tahun. Masa yang panjang, cukup lama. Dan perkataan Allah itu, apa yang dikatakan, dan ketika Abram berumur 100 tahun, Ishak diperkenankan Allah untuk hadir dalam kehidupan keluarga Abram. Abram berusia 100 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari usia 75 tahun, Tuhan sudah kasih tahu, kok anak nanti ada. Tapi Abram tunggu 25 tahun. Bahkan di tengah perjalanan Abram sudah juga atas seizin Sarai mengambil Hagar. Dan hadirlah Ismail. Tapi Tuhan bilang bukan. Sarailah, Sarahlah yang akan melahirkan anak itu. 1 tahun kemudian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika orang hidup bergaul dengan Allah, itu tidak ada yang mustahil.
Tadi kita dengar hukum Tuhan atau petunjuk hidup baru. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita adalah sahabat, maka segala hal pasti Tuhan memberitahukan. 99 tahun umur Abram, Tuhan kasih tahu, anakmu yang nanti lahir harus kau beri nama dia Ishak. 1 tahun kemudian, pada usia Abram 100 tahun baru lahir. Bapak Ibu, saudara-saudari, proses dalam perkembangan janin dalam kandungan seorang ibu itu 9 bulan. Ini belum mengandung, Tuhan sudah kasih tahu dia punya nama. Sarai belum apa-apa, sudah ada nama anak itu. Ini yang kita harus aminkan perkataan Yesus itu dalam Injil Yohanes 15 tadi ayat 14-15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Jadi pasti diberitahukan 1 tahun. Namanya sudah ada. Bapak Ibu, kalau kita dengar seperti itu, kapan Ishak hadir? Kapan Ishak hadir? Pasti dalam hati dan dalam perkataan pertanyaan-pertanyaan ini akan terus bermunculan. Kapan Ishak hadir? Lihat keluarga di sana jalan dengan lengkap, ada istri, ada suami, ada anak-anak. Berkau yang sendiri dengan istri belum punya anak. Kapan saya punya anak? Pasti pertanyaan itu ada. Dan itu sangat manusiawi. Sebab ketika Allah menjadikan manusia, dari Kejadian pasal 1 ayat 28 dikatakan setelah Allah memberkati manusia, dibilang beranak cuculah dan penuhilah bumi ini dan berkuasalah atas segala ciptaan Allah itu. Ini janji. Kalau perjanjian antara kita dengan kita pasti kita lupa. Tapi Dia yang menjadikan kita, Dia yang memberi janji, Dia pasti menggenapinya. Tidak tahu tahunnya berapa lama, itu ada di tangan Dia dan ada di dalam keputusannya. Tapi akhir-akhir ini rumah tangga yang belum diizinkan Allah menerima karunia ini, menerima berkat ini, sering bertengkar. Tapi saya sangat bangga ada beberapa mata keluarga, mata rumah yang walaupun Tuhan belum menghadirkan dan berkat ini belum ada, tapi mereka tetap hidup dalam damai sejahtera Allah. Soal bukan keturunan yang mereka lihat, tapi berkat Allah itu yang telah Allah perkenankan mengalir dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu di ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar. Ini pasti kisahnya malam hari. Abram mengalami ini malam hari. Tidak mungkin siang hari ya Bapak Ibu, saudara-saudari, siang hari. Kalau siang hari bintang-bintang tidak kelihatan. Walaupun ada tapi tidak kelihatan. Kalau malam baru nampak bintang-bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Dalam Kejadian 17 ayat 6 dikatakan, aku akan membuat engkau beranak cucu. Sangat banyak engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Di ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Setelah Abram melihat bintang-bintang itu, dia tidak sanggup, tidak mampu untuk hitung. Akhirnya dia harus mengenal akan janji Allah itu kembali, mengenang kembali perjanjian itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, ada hal yang juga perlu kita bersama pelajari. Mengapa Tuhan langsung memberitahukan
satu peristiwa yang luar biasa. Tuhan bilang bahwa di ayat 13, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Kesalahan apa yang Abraham buat? Apa yang Abraham lakukan? Padahal dalam ayat yang ke-7, 8 dikatakan, lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu. Ayat 8 kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Tuhan sudah bilang negeri ini akan aku berikan. Abraham tanya lagi, dari mana? Padahal waktu berpisah dengan Lot, Tuhan sudah bicara, seluruh wilayah yang kau lihat dari utara sampai selatan, timur, barat akan kuberikan kepadamu. Masih tanya lagi. Bahkan dalam pembacaan kesaksian Kejadian 15 ini, Tuhan sudah bicara lagi. Dia masih tanya, dari mana kau tahu? Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua orang percaya, kalimat sederhana saja. Tapi Allah bilang, karena kau sudah buat seperti itu, ayat 13, maka keturunanmu akan diperbudak selama 400 tahun. Kesalahan itu saja. Dari mana kau tahu? Ibu bapak, saudara-saudara, ini yang sering hadir dalam perjalanan hidup kita. Ingat, ketika kita ragu akan firman Tuhan, janji Tuhan, ketika kita tidak setia dalam bagian ini, maka akibatnya keturunan kita akan menerima hukuman. Kalau kita salah dan kita menganggap apa yang kita ucapkan atau kita pertanyakan itu yang baik, itu yang benar, belum tentu Tuhan akan menjawab atau memberikan yang menjadi bagiannya kita menurut maunya kita. Akhirnya jawaban Tuhan di ayat yang ke-13, apa yang terjadi itu digenapi di dalam Keluaran pasal 12 ayat 40 dan 41. Dikatakan di sana, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. 400 tahun perkataan Allah kepada Abraham. 30 tahun adalah masa kejayaan orang Israel ketika Yusuf menjadi gubernur atau wali negeri di Mesir. Orang Israel bangga, orang Israel senang karena tidak mendapat hukuman. Orang Israel hidup enak karena semua diatur oleh Yusuf. Yusuf yang diberikan hikmat oleh Allah. Tapi sesudah Yusuf meninggal, orang Israel ditindak, orang Israel diperbudak dengan sangat luar biasa. Itulah masa 30 tahun. Masa orang Israel ada di tanah Mesir, yang mereka hidup dalam segala kelimpahan, karena makan minum disediakan oleh Mesir untuk orang Israel. Sesudah Yusuf meninggal, 400 tahun mereka menerima hukuman dan perkataan Allah ini digenapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, namun ketika Tuhan dengan apa yang Dia sampaikan, lalu Abraham diperintahkan pada ayat 9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Apa yang diperintahkan Tuhan ini bentuk persembahan yang diberikan
yang dikehendaki Allah untuk diberikan atau yang disampaikan oleh Abram kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai orang percaya, dari ayat 7, 8, dan 9 serta 13 kita mau melihat dari tema kita bertekun dalam firman Tuhan sebagai syarat pembaruan iman. Maka ada hal yang sering menjadi bagian dari diri kita, yang sering memunculkan perdebatan, yang sering memunculkan perkataan-perkataan yang seakan-akan menyadari dan menyampaikan bahwa apa yang dia lakukan ke dalam pelayanan ini sudah sangat baik, sudah sangat benar, sudah sesuai. Belum tentu. Mari kita lihat di ayat 8 dan 9. Sesudah Abram berbicara, dari mana kau tahu? Tuhan bilang, kau kasih saya ini, kau bawa ini. Tapi apa yang Tuhan bilang? Dengan Abram setelah memberi persembahan, bahwa keturunanmu akan diperbudak di negeri asing selama 400 tahun. Ibu bapak, saudara-saudari, kita semua sering kita mengukur pemberian kita, persembahan kita, keterlibatan kita dalam pelayanan. Kita bilang itu sudah mantap, sudah segala-galanya. Tidak. Apa yang kalau Tuhan sudah bilang itu terjadi dalam keluarga kita, itu pasti terjadi. Kita belajar dari kisah ini. Kalau Tuhan bilang karena kau sudah buat kesalahan, ingat Musa. Kesalahan hanya sedikit saja karena marah lalu ambil tongkat lalu membelah gunung itu keluar air. Tuhan bilang kau tidak akan masuk tanah perjanjian. Ibu bapak, saudara-saudari, kita semua ingat apa yang kita berikan kepada Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, itu pasti digenapi. Jangan kita ragu. Asalkan kita mau berpedoman kepada firman Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan. Kalau Tuhan katakan kepada Nuh, inilah tanda perjanjianku. Tuhan katakan kepada Abram, siapa memberkati engkau, dia akan diberkati. Berkat-berkat ini akan menyertai engkau. Di antara kita semua, bahkan kita semua menerima janji dan berkat-berkat itu. Cuma terkadang kita yang ragu. Terkadang kita yang sebelumnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan tidak mengakui, tidak mau, dan mau lebih cepat jawaban itu dalam diri kita. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Cepat, sedang, atau lambat, itu ada di hak Tuhan. Hari ini masih banyak rumah tangga kita, saudara-saudara kita yang sedang bertanya pada Tuhan, apa kesalahan? Apa yang menghambat sehingga tak ada keturunan yang hadir dalam kehidupan kami? Setiap orang belajar dari firman Tuhan ini. Janji itu Tuhan sudah berikan, jangan ragu. Janji itu Tuhan sudah berikan. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Bukalah ruang-ruang hidupmu, bertanya dengan sungguh kepada Tuhan. Apa kesalahan? Apa yang menghambat? Pasti Allah memberitahukan. Kalau Allah bisa memberitahukan kepada Abram, Allah bisa memberitahukan kepada Nuh, Allah yang sama juga akan memberitahukan bagi Bapak Ibu Saudara. Asal kita mau melakukan apa yang baik kepadanya. Kita bertekun dalam mendengarkan firman Allah, membaca, merenungkan, dan melakukannya.
Sehingga perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Dan apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku akan kuberikan. Asalkan kita mau menjadi sahabat-sahabatnya. Kata kunci untuk apa yang bisa diberikan Tuhan bagi kita, kita mau menjadi sahabat-sahabatnya. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Jayapura tanggal 2 dilanda gempa berturut-turut, sampai dari BMKG mengumumkan sudah di atas 400 mendekati 500 kali getaran. Kalau Tuhan memberi perjanjian kepada Nuh, Tuhan memberi perjanjian kepada Abraham, Tuhan yang sama juga memberi janji buat kita untuk melindungi kita. Kata kuncinya dalam Mazmur 91 ayat 14, yang hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melindungi dia, aku akan membentengi dia dan meluputkan dia dari segala bahaya. Ada anak-anak Tuhan yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka gempa boleh terjadi. Beda dengan Cianjur, skala 4, sekian Richter, banyak bangunan hancur, banyak saudara-saudara jadi korban. Tapi Jayapura berturut-turut dari tanggal 2, tanggal 3, bahkan sampai di hari-hari yang berikutnya. Tapi Tuhan memberi hati dan matanya untuk melindungi kita di tanah ini. Itulah janji yang luar biasa yang ada di dalam kita. Itu sebabnya jangan kita ragukan janji Allah itu. Jangan kita remehkan perkataan-perkataan firman-Nya. Aminkan dan sungguhkan itu di dalam dirimu, bahwa Tuhan pasti melindungi kita. Allah yang sama kepada Nuh, Allah yang sama kepada Abraham, Allah yang sama juga akan hadir bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Sehingga melalui bagian ini, hal yang pertama Bapak Ibu, supaya kita bertekun dalam firman Tuhan, janganlah jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita membuka tahun pelayanan tadi sudah ya, jam 9. Jadi mari rajin sembahyang, rajin ada di dalam ibadah. Kata Tuhan Allah kepada bangsa Israel di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, supaya Ia memberkati roti makananmu, memberkati air minumanmu, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Mari kita beribadah. Itu di situ dengar firman, toh? Firman tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Hal yang kedua Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perkataan firman tadi dalam petunjuk hidup baru, Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15, kita harus jadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Kalau sahabat Tuhan, cerita, kasih tahu, supaya ketika Tuhan izinkan satu musibah, satu malapetaka, satu bahaya, satu penyakit, Tuhan pasti lindungi kita. Perkataan Tuhan kepada Yohanes dalam Wahyu 3 ayat 10, karena engkau tekun mendengarkan, engkau setia mendengarkan firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau atas hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia ini untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Karena pegang firman Tuhan, karena yakin akan perkataan Allah, apa yang mau jadi, apa yang hadir, apa yang akan Tuhan izinkan, kita pasti dilindungi. Jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam Aku, minta apa saja pasti diberikan. Yohanes 15 ayat 7. Inilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Hal yang kedua untuk bertekun dalam firman Tuhan sebagai syarat pembaruan iman, supaya kita yakin
supaya ada apapun yang terjadi Tuhan memberitahukan kita. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bagian ini kita mau belajar jangan cepat puas. Apa yang saudara sudah kerjakan, berikan topangan, doa dan dana, tenaga atau daya saudara kepada pelayanan, itu belum apa-apa. Kerjakanlah segala sesuatu sampai selesai. Perkataan Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan semua orang percaya, dikatakan dalam Injil Matius pasal 21-23, karena engkau telah setia dalam perkara yang kecil, terimalah tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sesudah itu masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita lakukan, kita yakin dan percaya, saya kerjakan ini belum apa-apa. Yang Tuhan berikan bagi saya sangat banyak dan luar biasa. Kerjakanlah apa yang dikehendaki Tuhan. Yang pada akhirnya Tuhan akan bilang, masuklah saudaraku dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua sebagai orang percaya. Amin. Mari kita siapkan pujian dari nyanyian rohani 79 ayat 1 dan 2 yang hendak kita nyanyikan. Sesudah bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Semua orang percaya diundang bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, semua orang percaya yang hadir saat ini, mari bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Kita sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun agar di gangguan kami bertekun sampai akhirnya kami pandang Tuhan. Semua orang percaya disilahkan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami, sebagai persekutuan orang percaya, kami telah menerima pemberitaan firman-Mu. Biarlah semua ini hanya oleh pekerjaan Allah Roh Kudus yang memeteraikan di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga perkataan-Mu tak berlalu dari kehidupan kami, atau kami hanya menjadi pendengar, bukan pelaku-pelakunya.
Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk gereja Kristen Injili di tanah Papua, dari arah sinode, klasis dan jemaat-jemaat. Kami berdoa untuk klasis Portumbai, kami berdoa untuk sinode GKI di tanah Papua dan seluruh jemaat-jemaat yang tersebar di pesisir pantai, di pulau-pulau, di lembah-lembah pegunungan dan pedalaman seluruh tanah Papua. Dengan hamba-hambamu yang melayani di dalamnya, para pendeta, penginjil, guru jemaat, penatua syamas, pengasuh sekolah minggu, badan pelayan unsur PKB, PW, PAM dan para pengurus-pengurus WIK dan KSP, lalu alat-alat kelengkapan pelayanan lainnya yang dibutuhkan di dalam jemaat. Kami sangat bersyukur oleh kasih dan anugerah Allah, juga bersama dengan seluruh denominasi jemaat gereja yang ada di tanah Papua, terus memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi semua orang. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Para pimpinan-pimpinan kami, Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya, dan juga Bapak Pangdam dan seluruh jajarannya, sampai ke kampung-kampung, Babinsa-Babinsa. Kami berdoa untuk Bapak Kapolda dan seluruh jajarannya, sampai ke kampung-kampung dengan seluruh Babin Kamtipmas. Kami berdoa Tuhan untuk para pimpinan-pimpinan DPRP dan semua anggotanya, pimpinan-pimpinan LSM dan semua karyawan-karyawan timnya, dan juga seluruh pimpinan-pimpinan BUMN, BUMD dan seluruh pegawainya sampai di tempat-tempat daerah terpencil. Yayasan-yayasan yang melayani di tanah Papua diberkati Tuhan. Kami mau berdoa Bapa di surga, kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang ada dalam jabatan-jabatan di pemerintahan, baik itu di TNI Polri maupun di ASN, BUMN, BUMD, di LSM, di yayasan dan lembaga-lembaga lain yang ada. Biarlah semua ini mau menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman, yang menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, dibaca dan dilihat semua orang. Kami berdoa untuk para bupati dan wali kota setanah Papua. Tuhan memberkati semua hamba-hambamu dalam segala tanggung jawab mereka, dalam segala hal yang harus mereka kerjakan dan lakukan dan buat bagi negara dan bangsa di tengah-tengah masyarakat ini. Bapak, kami juga berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh persiapan pelaksanaan sidang ke-32 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura pada bulan Januari ini. Kami berdoa untuk WIK Diaspora sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan sidang ini. Tuhan memberkati semua panitia, Tuhan memberkati seluruh warga jemaat WIK Diaspora, baik yang telah lanjut usia sampai dengan anak-anak kami yang paling kecil, sebagai penanggung jawab pelaksanaan sidang ke-32 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Para donatur-donatur dan simpatisan yang memberi bagi pelaksanaan sidang diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk urusan-urusan BP unsur dan alat kelengkapan, guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD, guru-guru SD Pengharapan, SD Senasabah 1 dan 2. Tuhan memberkati semua apa yang ada dalam jemaat kami ini. Tuhan menuntun mereka dan memampukan mereka. PAUD dalam kegiatan di hari Selasa, biarlah semua ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk BPPG Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, semua yang bertanggung jawab dalam sebagai pengawas perbendaharaan gereja. Mereka dapat melaksanakan tugas dengan segala hal yang Tuhan percayakan, sehingga membuat pelayanan ini semakin baik dan juga menjadi berkat. Panitia pembangunan dan aksi pengumpulan dana pembangunan GSG melalui amplop janjiman. Tuhan memberkati langkah demi langkah yang dilalui dan diambil oleh panitia untuk pekerjaan besar ini. Tuhan, langkah demi langkah ini kami juga mau menempatkan dan rindu supaya rancangan dan rencana Allah yang terjadi dan berlaku dalam langkah-langkah panitia ini. Biarlah semua ini ya Allah ya Tuhan kami hanya daripada-Mu mengalir itu, dan izinkanlah apa yang kami harus kerjakan dan buat dari tengah jemaat dengan semua potensi yang ada. Biarlah kami mau bekerja, dan selebihnya Tuhan yang mengatur dan menentukannya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semua pemberian janji iman melalui amplop janji iman untuk pekerjaan ini. Diberkati Tuhan selalu setiap orang yang memberi.
Berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka dari PAUD sampai perguruan tinggi, baik yang ada di tanah Papua, di Jayapura, bahkan di luar Papua dan di luar negeri atau di luar Indonesia, dijaga, dipelihara, dilindungi, dikaruniakan hikmat, dan Tuhan terus membawa mereka yang pada akhirnya akan meraih hari depan yang penuh harapan menurut janji-janji Tuhan. Anak-anak muda kami yang telah menyelesaikan pendidikan lalu sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberi kemudahan, Tuhan menolong mereka, Tuhan menunjuk jalan yang harus mereka lalui dan mempersiapkan berkas-berkas mereka secara baik supaya apa yang Tuhan kehendaki pada akhirnya mereka meraihnya dengan penuh ucapan syukur. Berdoa untuk anak-anak muda dalam segala doa-doa mereka untuk menerima akan janji Tuhan, tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya, teman hidup, supaya keluarga ini menjadi keluarga yang penuh dengan shalom Allah di dalam hari-hari kehidupan mereka. Kami berdoa untuk rumah tangga anak-anak Tuhan yang sampai hari ini belum dikaruniakan keturunan. Tuhan jauh lebih mengerti, Tuhan jauh lebih mengenal, Tuhan tahu siapa sesungguhnya, Tuhan tahu apa sesungguhnya yang menghambat dan menghalangi janji berkat itu. Izinkanlah segala petunjuk itu hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga ini, supaya tidak ada saling mempersalahkan, tidak ada saling menuduh, tapi berkat Tuhan menjadi sukacita yang menghadirkan segala hal di dalam mereka. Kami berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang saat ini mengandung dari usia kandungan 0 bulan sampai 8 bulan, 9 bulan, kasih sayang Tuhan menjadi milik mereka. Tuhan memberkati kandungan mereka, janin mereka, dan memberkati kesehatan dan memberi kesehatan yang sungguh dalam kehidupan ibu-ibu. Tuhan memberkati umat-Mu dalam segala pekerjaan, baik sebagai ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan juga karyawan-karyawati pada LSM, yayasan-yayasan, dan juga pekerjaan-pekerjaan buruh, petani, nelayan, supir taksi, tukang ojek, jualan pinang, sayur, minyak, kue, dan sebagainya. Tuhan memberkati semua mata pencaharian jemaat. Tuhan memberkati orang-orang tua kami yang telah purna tugas, baik dari ASN maupun TNI, Polri, dan juga dari BUMN, BUMD. Tuhan memberkati mereka di usia anugerah Allah dan segala karya pengabdian mereka yang telah mereka dedikasikan bagi bangsa dan negara, diberkati Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa, kami menyerahkan para pelayan firman di tengah jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Kekasih-Mu, hamba-Mu, Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa bersama anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Kekasih-Mu, Bapak Pendeta Richard Pai, Ibu Pendeta Nani Parede Pai bersama anak-anak. Kekasih-Mu, Bapak Pendeta Estir bersama istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Kekasih-Mu, Ibu Pendeta Febi Suripati-Pati bersama suami dan anak-anak. Kekasih-Mu, Bapak Pendeta Evo Kamis bersama istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Dan kekasih-Mu, Ibu Herlin Beatrix Moni bersama anak-anak, Moses, Yosua, dan Gloria, istri dari keluarga dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Pir Daniel Yuweni almarhum, dan juga Bapak M. Kandenava bersama anak Howard dan Agustina, suami dan anak-anak dari hamba-Mu, Ibu Pendeta Tisbet Stella Yohana Rarawi almarhumah yang ada di tengah jemaat ini. Kami sangat bersyukur sebab doa dan persembahan jemaat menopang kami terus. Tuhan, dari mimbar ini hamba mewakili semua pelayan, mohon berkat Tuhan bagi jemaat, mohon berkat Tuhan untuk semua orang yang memberi bagi kami para pelayan, baik di dalam jemaat pengharapan, dari WIK APO, percetakan, Klofkam, Oikumene, Aspol, SGO, Ampera, Gajah Putih, dan Diaspora, maupun juga saudara-saudara dari luar jemaat pengharapan. Di atas seluruh pemberian mereka, tidak ada sesuatu yang dapat kami balas, hanya doa dan permohonan kami. Tuhan memberkati umat-Mu ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami melayani karena kami ditopang oleh hamba-hamba-Mu, para penatua dan syammas. Kami ditopang oleh badan-badan pelayan unsur PKB, PW, PAM, dan PAR. Kami juga ditopang oleh para pengasuh sekolah minggu. Kami juga ditopang oleh unsur urusan-urusan, dan pelayanan ini hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang,
Kami berdoa dan menyerahkan seluruh warga jemaat kami yang tak dapat hadir dalam ibadah-ibadah ini karena kondisi kesehatan mereka, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang ada di rumah ataupun di mana saja mereka berada, yang hadir di sore hari ini. Tuhan jamah dan berkati mereka. Saudara-saudara kami yang ada di balik terali-terali besi karena perbuatan dan kesalahan mereka, baik di polsek-polsek maupun di polres maupun di lapas, Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan apapun kesalahan mereka. Tuhan pasti sayang mereka dan kasih sayang Tuhan itu ada. Berdoa untuk janda duda, yatim-yatim piatu di tengah jemaat kami. Tuhan, makan minum mereka, pergumulan dan kebutuhan mereka. Allah dari tempat kemahakuasaan-Mu, bukalah segala pintu-pintu anugerah dan berkat-Mu itu. Mengalirlah segala kasih sayang-Mu itu di dalam kehidupan kekasih-kekasih kami ini, melalui kelebihan setiap orang yang ada, supaya ada keseimbangan hidup di antara kami. Bapa, kami berdoa untuk majelis yang bertugas dari Wiklopkam, diberkati Tuhan. Pribadi dan keluarga, usaha dan kerja mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Kami berdoa untuk pemain urgen, pemandu pujian, dan juga multimedia, sound system, petugas sound system, seluruh pegawai gereja, dan seluruh umat-Mu yang hadir. Berkatilah semua kami, sebab pelayanan yang kami lakukan hanyalah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat kami mengakhiri seluruh pelayanan ini, kami pulang, izinkanlah kami melangkah, berjalan, berkendaraan bersama Yesus Anak Allah yang hidup, yang adalah gembala kami yang baik. Bawalah kami di ruang-ruang hidup kami di minggu yang baru, berdasarkan kasih dan anugerah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah seluruh doa kami ini, dan jadilah kehendak-Mu bagi kami semua. Ampunilah salah dan dosa kami, ya Allah. Terimalah kami, dan jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua orang percaya yang dikasihi Tuhan, nyanyian rohani 80 ayat 1 dan 2 kita hendak nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat 4 kita nyanyikan dalam keadaan berdiri sebagai lagu penutup atau lagu terakhir dalam pelayanan kita di sore hari ini. Semua orang percaya, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk dalam saat teduh. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat, Majelis Piket Ubi Klubkam, pemandu pujian pemain organ multimedia, seluruh pegawai gereja, operator sound system, kami mengaturkan banyak terima kasih kepada semua warga jemaat yang hadir. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, masuklah ruang-ruang kehidupan di minggu kerja yang baru bersama Yesus Kristus yang telah berjanji bagi kita kini dan sepanjang masa. Shalom.